Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah yang kau sombongkan di dunia ini. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik lambang merah gratis subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda update tentang video-video terbaru yang jarang dibahas oleh orang-orang di Nusantara, ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan ilmu benda bertuah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal kesombongan yang tidak pernah akan berakhir baik. Hal-hal kesombongan yang akan menghancurkan diri kita sendiri. Hal-hal kesombongan yang menghancurkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat banyak contoh-contoh dari masa ke masa sebagai pembelajaran, dari abad ke abad, tahun ke tahun, bahwa orang yang selalu menyombongkan diri tidak akan pernah ada baik ujung-ujungnya atau akhirnya, selalu hancur. Jadi saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku yang menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali, saya akan beri contoh kepada Fir'aun dan Korun. Kalau Anda kaya, wahai para penonton saya, kalau Anda kaya, punya 10 mobil, punya Lamborghini, punya rumah tingkat 6, punya pabrik besar, mana lebih kaya Anda daripada Fir'aun? Fir'aun itu membuat istana-istana di bawah tanah, membuat piramid-piramid yang sangat-sangat tinggi, membuat istana-istana yang berdasar dari emas, membuat peti-petinya dari emas, memiliki harta benda, dan bahkan memiliki pengikut yang berjuta-juta. Kalau dibandingkan kekayaan Anda dengan Fir'aun, mana lebih kaya? Ya, mungkin Anda bisa jawab sendiri, ya lebih kaya Fir'aun. Fir'aun adalah pemimpin yang zolim, yang sampai mengaku dirinya Tuhan yang nyata, ya, yang memerintah kepada pengikut-pengikutnya untuk menyembah dia. Bahkan adalah dalam Al-Quran pun Allah sudah menjelaskan, berfirman bahwa sengaja kuutuhkan mayat Fir'aun sebagai pembelajaran atau bukti untuk kaum-kaum selanjutnya. Dan memang salah satu peneliti, kalau tidak salah namanya Dr. Maurice Bucaille, yang masuk Islam karena meneliti mayatnya Fir'aun yang masih mengandung garam di Laut Merah. Jadi kehancurannya adalah ketika dia mengejar Nabi Musa, dan Nabi Musa melewati laut yang dibelah, dan ketika kaum Nabi Musa dan Nabi Musa melewati laut itu, bersambung lagi lah laut itu, dan dia mengakui bahwa dia menyembah Tuhan Nabi Musa, tapi sudah terlambat karena sudah mau mati baru dia mau bertaubat. Artinya kesombongan yang sangat besar, baik di diri manusia. Kadang-kadang orang baru punya mobil gayanya selangit, kadang-kadang punya HP iPhone gayanya nauzubillah, kadang-kadang
orang yang baru-baru kaya sombongnya nauzubillah. Bahkan orang-orang kaya di muka bumi pun seperti Warren Buffett ataukah Carlos Slim Helou ataukah Bill Gates, itu mereka membuka yayasan ya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, dan mereka berperilaku sederhana dengan cara-cara yang sederhana. Jadi kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka sudah bosan mencapai titik kekayaan tersebut. Mereka sudah tidak mencari materi, tapi bagaimana membahagiakan jiwanya ya, dengan membantu orang-orang yang tidak mampu. Jadi mana lebih kaya Anda dari Fir'aun dengan Anda, dengan kekayaannya Anda tahu sendirilah, sampai sekarang ini masih ada bukti nyata dari kekuasaan sang Fir'aun yang di Mesir ya. Yang kedua adalah Korun. Contoh Korun. Mana lebih kaya Anda? Ini khususnya orang-orang yang menonton video saya yang ada di Indonesia. Mana lebih kaya Anda dengan Korun? Korun tuh sampai memiliki banyak bodyguard dan bodyguard khusus yang dipekerjakan untuk mengangkat kunci kekayaannya. Kunci dia punya tempat menaruh harta benda itu saking banyaknya digotong sama banyak orang yang disewa ya. Bahkan awalnya dia orang yang susah meminta kepada Allah, diijabah, diberikan rezeki yang banyak oleh Allah SWT. Setelah memiliki harta, maka nafsu dunia menguasai batin dan dirinya, sehingga dia menjadi orang yang kufur, sombong ya, sombong, takabur, sehingga Allah menenggelamkan dia dalam beberapa getaran saja ya, beberapa getaran detik saja langsung dia tertanam beserta harta bendanya, sehingga disebutlah di Indonesia disebut harta korun ya, karena silsilah dari si korun ini. Jadi kalau Anda bandingkan, Anda harus nyata tegaskan, Anda harus lihat baik-baik antara Korun dan Fir'aun. Mereka inilah contoh fenomenal ya, bukan contoh biasa-biasa, ini contoh fenomenal yang dibandingkan dengan diri kita nih sebagai warga Indonesia. Kalau dari kekayaan, mungkin kekayaan Fir'aun jauh lebih tinggi daripada presiden ya, ataukah presiden di negara luar. Tapi karena kesombongan dan keangkuhannya dihancurkan oleh Allah SWT. Apalagi kita ya. Jadi janganlah tanam sifat sombong itu kepada diri kita. Itu hanyalah milik Allah semata. Kita tidak berhak sebagai manusia yang penuh dosa, yang penuh maksiat dan penuh kekurangan dalam diri kita ini untuk menggunakan pakaian jubah kesombongan tersebut. Kalau Tuhan sang semesta alam, sang sejati, itu pakaiannya ya, karena dia menciptakan alam semesta, menciptakan kita, makhluk, ikan. Bayangkan saja jenis ikan yang ada di dunia ini, ada ikan hiu dan sebagainya, sangat-sangat banyak kreasi Allah SWT. Menciptakan alam semesta, kita manusia dengan memiliki karakter yang sama tapi tidak pernah sama ya hebatnya. Dan menciptakan batu akik misalnya, ini warna biru, disebut juga Pirus Pinglon, ini indah banget gitu. Kenapa saya suka batu? Karena keindahan yang diciptakan oleh Allah ya, indah banget. Jadi wajar dia menggunakan, bukan wajar ya, memang pakaian kesombongan itu hanyalah milik Allah. Tapi meskipun Allah SWT menciptakan segala sesuatu, tapi dia tidak pernah menonjolkan kesombongannya. Dia selalu menonjolkan Bismillahirrahmanirrahim, rasa maha kasih dan sayangnya yang dia tunjukkan kepada hamba-hambanya. Korun pun seperti itu. Saking banyak harta bendanya, emasnya. Ibaratnya kalau sekarang mungkin dia punya 1000 Lamborghini ataukah istana termewah di dunia. Tapi karena kesombongan hancur. Jadi coba Anda bandingkan, bayangkan apa yang patut Anda sombongkan. Bahkan dari zaman dulu ada penduduk yang membangun istana pencakar langit karena kesombongan kaum itu ditumbangkan. Jadi kesombongan tidak pernah berakhir baik ya. Jangan baru punya mobil aja Anda petenteng gaya, na'udzubillah. Kadang-kadang anak muda nih punya HP iPhone, bentar-bentar logonya selalu dipajang-pajangkan. Kesombongan ya. Hilangkan rasa-rasa itu.
Jadilah orang yang low profile, high quality. Anda berperilaku sederhana, kualitas Anda terbaik ya. Jangan terlalu banyak bicara, karena semakin orang banyak bicara, semakin banyak peluang untuk kebohongan ya. Jadilah emas dimanapun emas itu berada, baik di lumpur dia tetap emas ya. Jadi ini pada kesempatan kali ini saya mengingatkan kepada teman-teman penonton saya, Qorun dan Fir'aun adalah contoh. Sekaya-kaya setinggi-tingginya hancur kalau sombong. Apalagi kita ya, mungkin di level-level rezeki itu mau dinaikkan oleh Allah SWT, dititipkan kepada kita itu juga sebagai ujian. Kadang orangnya alim, kadang orangnya baik hati, setelah dititipkan rezeki menjadi sombong. Kadang orangnya wibawa ataukah suka dermawan, setelah diberikan rezeki lebih oleh Allah SWT sombong. Kalau Anda mau merasakan kesombongan ini, ingatlah kisah Qorun dan Fir'aun. Saya kalau ada hati-hati di dalam diri saya yang ada mulai muncul kesombongan, karena saya makhluk Allah juga Subhanahu wa taala yang banyak kesalahan, banyak kebodohan. Kalau ada muncul rasa-rasa itu, maka saya selalu mengingat Fir'aun dan si Qorun, supaya menjadi pelajaran bagi diri kita, diri saya khususnya, dan teman-teman Nusantara. Kadang-kadang orang juga ilmunya lebih tinggi, makin sombong, menganggap dialah yang terbaik. Jadi untuk yang harta benda merasa punya Ono ini, punya Lamborghini lah, punya PT seabrek-abrek lah, punya pabrik sekian-kian lah. Apabila kesombongan muncul di hatimu, maka saudaraku ingatlah Fir'aun dan Qorun. Dia selalu berakhir tidak baik. Ini adalah cara untuk mengerem sebelum kita melakukan hal-hal yang akan membuat kita celaka ya. Menurut saya Fir'aun dan Qorun ini adalah item kesombongan ya. Jadi kalau Anda mau melakukan itu ataukah muncul di hati Anda, ingatlah item ini. Ini adalah contoh Allah, sampai Allah lukiskan dalam Al-Quran bahwa aku sengaja utuhkan mayat Fir'aun sebagai pelajaran untuk umat selanjutnya. Jadi memang dia sebagai contoh ya, dan si Qorun ya, ini sebagai ilmu-ilmu yang harus kita tanamkan. Jangan terlalu Anda ikuti hawa nafsu yang ada di dalam diri Anda. Ingatlah dua kisah orang hebat ini yang sombong tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian video kali ini, semoga menambah dan menginspirasi dan menjadi patokan item kesombongan buat diri kita, khususnya diri saya pribadi dan teman-teman Indonesia yang menonton video saya atau di luar negara. Ini contoh yang dua ini adalah item supaya kita tidak sombong. Sombong hanyalah milik Allah, tapi meskipun kesombongan milik Allah, dia selalu mengucapkan dalam setiap kalimatnya di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dia menunjukkan maha kasih dan maha sayangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa bantu channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.